Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini, gua akan melanjutkan alur cerita Blue Lock-nya. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita simak ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Ego pun kemudian bertanya, apakah Anri tahu apa itu kebangkitan? Anri pun menjawab, jika itu adalah saat orang biasa mendapat kekuatan super, seperti Super Saya. Namun, kebangkitan yang Ego maksud bukanlah hal bodoh semacam itu. Ego menganalogikan kebangkitan sebagai sebuah puzzle-puzzle yang muncul dari pengalaman dan pengetahuan. Dari berbagai percobaan yang gagal, lalu disusun saat menghadapi situasi yang sulit, dari sana potongan puzzle kesuksesan dan ego seorang striker akan terbentuk. Dengan kata lain, kebangkitan adalah saat di mana seseorang benar-benar mengenali jati diri mereka. Berpindah lagi ke lapangan. Isagi di sini masih memikirkan omongan Nagi soal menyia-nyiakan kesempatan. Omongan tersebut membuat Isagi sadar, di saat dia ragu-ragu menendang tadi, di saat itu jugalah muncul waktu bagi lawan untuk merebut bola. Nah, dengan senjata Special Awareness-nya, Isagi bisa memprediksi arah bola dan melihat posisi terbaik untuk mencetak gol. Jadi sekarang ia harus bisa menembak, atau jika tidak maka tidak akan ada yang berubah. Sementara itu, karena ditekan oleh dua pemain, Zangetsu mengembalikan lagi bola pada Reo. Namun Reo sendiri tengah dijaga ketat oleh Reichi. Reo juga tidak bisa mengumpan pada Nagi, karena Nagi juga tengah dijaga oleh Naruhaya dan Higagura. Reichi pun kemudian ngomong jika tanpa Nagi, Reo tidak lebih dari sekedar pemain biasa. Reo terprovokasi omongan Reichi. Dia langsung menyikut lehernya Reichi. Akibat pelanggaran tersebut, Reo harus mendapat kartu kuning. Sementara tim Z mendapat peluang tendangan bebas. Reichi pun langsung memberikan bola pada Chigiri. Dan Chigiri kembali harus berhadapan dengan Zangetsu. Awalnya Chigiri mencoba melewati Zangetsu dengan kecepatannya, namun Zangetsu sudah meresponnya dengan sangat cepat. Chigiri menyimpulkan, jika senjata Zangetsu adalah akselerasi super cepat. Oleh karena itu, Chigiri punya rencana untuk mengalahkan Zangetsu di sini. Chigiri menendang bola jauh ke depan, yang membuat Zangetsu bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Namun Chigiri berkata, jika umpan itu untuk dirinya sendiri. Dan Zangetsu pun menganggap Chigiri naif karena berani-beraninya Chigiri menantangnya beradu kecepatan. Awalnya Zangetsu bisa melewati Chigiri dengan mudah. Namun, tak lama Chigiri bisa menyusul dan mengambil bola duluan. Mengapa Chigiri kali ini bisa menang? Jadi, meskipun sama-sama cepat, senjata Zangetsu dan Chigiri ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kalau Zangetsu itu lebih ke tipikal pelari yang hanya cepat di awal doang. Semakin jauh dia berlari maka kecepatannya akan semakin menurun. Sedangkan Chigiri adalah tipikal pelari yang konstan ataupun bisa dibilang lebih stabil. Makanya tadi Chigiri memperlebar jaraknya dengan bola, supaya dia bisa keluar dari zona percepatnya Zangetsu dan memaksimalkan senjata miliknya. Chigiri pun menembak berhasil mencetak gol, sehingga kini tim Z berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Hal tersebut membuat Kwon kaget dan heran mengingat tim V ini adalah tim terkuat di strata 5, namun mereka malah imbang dengan tim Z. Kwon pun menyuruh tim V untuk berhenti bermain-main. Seharusnya mereka malu karena kesulitan menghadapi 10 orang. Dengan penuh emosi, Reo pun menyuruh Kwon untuk menutup mulutnya. Pertandingan pun kembali berlanjut. Sambil menggiring bola, Reo teringat akan masa lalunya. Dan untuk itu Reo bersumpah, jika dia tidak akan kalah. Tak lama, Reichi datang menghadangnya. Reichi pun ngomong jika kekalahan itu memang menakutkan dan karena Reo tidak pernah merasakannya.
Reichi akan memberikan kekalahan pertama untuk Reo. Nah dari sini, Reo benar-benar dibuat tidak berkutik oleh tim Z. Selain karena dihadang oleh Reichi, dia tidak bisa mengumpan kemanapun. Sebab Nagi dan Zangetsu sedang dijaga oleh dua pemain. Jika Reo memaksa maju sendirian dan gagal, ada Isagi yang siap mengambil bola liar. Bisa dikatakan dari sini tim Z sudah sepenuhnya menguasai lapangan. Melihat Reo yang tengah kesusahan, tiba-tiba Nagi berlari dan meminta bola pada Reo. Hal tersebut membuat Reo heran. Karena sejak dari tadi, baru kali ini Nagi bermain dengan kehendaknya sendiri. Setelah menerima bola, Nagi kemudian maju sendirian. Dengan mudahnya, ia berhasil melewati Igagura. Saat hendak dihadang Imamura, Nagi kemudian mengoper pada Zangetsu. Selain itu, Nagi juga menyuruh Zangetsu untuk membawakannya bola ke depan gawang. Meski sempat diganggu oleh Chigiri, Zangetsu masih bisa menghindar dan mengumpan ke arah gawang. Sesuai permintaan Nagi, seperti biasa dengan kontrol bolanya yang tinggi, Nagi sukses menangkap bola. Dan meski bukan dari sudut menembaknya, Nagi berhasil melesatkan tendangannya ke dalam gawang. Sehingga skor pun kini jadi 4-3 untuk keunggulan tim V. Seusai mencetak gol barusan, Nagi memberitahu Reo jika sepak bola itu cukup menyenangkan. Secara tidak sengaja, kebangkitan tim Z sudah membangkitkan potensi tersembunyi yang dimiliki oleh Nagi. Para pemain tim Z pun di sini cukup panik, karena selain pergerakan Nagi yang kini sudah tidak bisa diprediksi. Waktu pertandingan mereka hanya tersisa 15 menit lagi. Saat tengah berdiskusi, Kunigami menyarankan untuk lebih menguatkan pertahanan dan menunggu kesempatan tiba. Namun suaranya itu ditolak mentah-mentah oleh Reichi. Reichi ngomong, jika dia dan Isagi akan mengurus bagian tengah. Maka dari itu, mereka harus tetap menyerang. Karena jika mereka tidak bisa membalikkan keadaan, kerja keras Reichi akan menjadi sia-sia. Jika itu terjadi, Reichi tak segan untuk membunuh mereka. Sebagai seorang striker, sudah seharusnya kita menyerang balik. Permainan kembali berlanjut. Isagi umpan pada Bachira. Bachira yang dikepung oleh 3 musuh kemudian meneruskannya pada Chigiri. Dan lagi-lagi, Chigiri kembali dihadang Zangetsu. Sama seperti tadi, Chigiri menendang bola jauh ke depan dan adu kecepatan dengan Zangetsu. Namun kali ini triknya tersebut terbaca oleh Nagi. Nagi tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Tapi tak lama Isagi juga datang merebut bola, sebelum Nagi bisa mengambilnya. Isagi pun mengembalikan bola pada Chigiri dan dengan cepat Chigiri bisa menerobos ke pertahanan lawan. Meski sudah dihadang oleh beberapa pemain, Chigiri masih bisa melesatkan tendangannya. Namun kiper musuh masih bisa menghalaunya. Karena back tim V terlalu fokus pada Chigiri, sisi pertahanan mereka yang lain jadi terbuka. Sehingga, bola liar langsung didapat Gagamaru. Gagamaru tendang balik, tapi lagi-lagi Reo masih bisa menghentikan tendangan tersebut. Tak berhenti sampai di sana, kali ini bola yang terpantul mengarah pada Kunigami. Dan Kunigami pun sukses melesatkan gol ke gawang tim V, sehingga skor pun kini jadi 4-4. Serangan barusan terjadi sesuai dengan simulasi yang Isagi pikirkan. Dengan kata lain, serangan barusan sudah Isagi prediksi sebelumnya. Isagi pun sekarang yakin, jika dengan special awareness-nya yang memungkinkannya untuk melihat masa depan, ia bisa mendapatkan golnya sendiri. Kemudian berpindah ke flashback Kuon, yang mana di sini kita diperlihatkan Kuon yang berhasil membentuk sebuah klub sepak bola. Di sekolahnya, awalnya dengan klubnya tersebut Kuon hanya iseng main bola saja. Namun seiring berjalannya waktu, Kuon jadi semakin terobsesi untuk menembus timnas dan mewakili Jepang. Berbanding terbalik dengan teman-temannya yang bisa dikatakan hanya menganggap sepak bola tak lebih dari sekedar hobi biasa.
Menyadari hanya dirinya saja yang serius, saat menerima undangan dari Blue Lock, Kwon bersumpah untuk menang. Bahkan meski dia harus melakukannya sendirian. Makanya tak heran mengapa Kwon ini berani-beraninya mengkhianati timnya. Berpindah lagi ke lapangan. Di 5 menit yang tersisa ini, nampak Kwon yang kagum melihat pertandingan yang lagi panas-panasnya. Hal tersebut membuatnya berpikir, apakah ia akan lolos ke seleksi berikutnya. Karena sekarang, baik Kwon dan Kunigami telah mencetak 3 gol tanpa pelanggaran. Tapi, mengingat dirinya adalah peringkat 1 di tim Z, meski hasil pertandingan kali ini imbang, Kwon tetap yakin jika dirinya akan tetap lolos. Walaupun hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Sementara itu, untuk saat ini tim V tengah melakukan serangan balik. Setelah mendapat bola, Zangetsu langsung memberikan umpan tinggi ke arah Nagi. Sebelum bola jatuh, Isagi pun berusaha mengejar dan menghentikan Nagi. Namun sayang, lewat sentuhan punggungnya, Nagi bisa mengecoh dan melewati Isagi dengan mudah. Dalam sekejap, Nagi pun sampai di depan gawang dan berhadapan dengan Iemon. Akan tetapi, keputusasaan yang melanda tim Z tersebut secara mengejutkan, tiba-tiba Kwon menarik kepala Nagi yang hendak menendang. Karena pelanggaran tersebut pun Kwon dijatuhi kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan. Reo menjadi geram melihat Kwon menjatuhkan Nagi. Zangetsu menenangkan Reo agar tidak terpancing amarah. Karena mengingat Reo sudah mendapat kartu kuning. Tim Z pun heran, kenapa Kwon melakukan itu? Tidak ada alasan khusus dengan yang Kwon perbuat. Itu di bawah alam sadarnya. Kwon memiliki jumlah gol yang sama dengan Kunigami. Tapi karena perbuatannya, dia menjadi di bawah Kunigami sekarang. Jika tim Z imbang atau kalah, maka sia-sia saja perbuatan Kwon. Karena akan ikut tereliminasi. Kwon pun mengetahui akan hal itu. Dia berpesan kepada tim Z untuk menang, bagaimanapun caranya. Agar dia bisa menjadi striker terbaik. Tidak perlu diingatkan pun, tim Z tetap bersemangat untuk menang di pertandingan ini. Pertandingan memasuki extra time 3 menit. Back tim V menyarankan kepada Reo untuk bertahan saja dan mengulur waktu dengan oper-operan. Tetapi Reo menolak saran itu. Dia lebih memilih untuk terus menyerang menghancurkan tim Z. Tim V tidak mau membiarkan pertandingan imbang. Itu sama saja dengan kalah. Tendangan bebas untuk tim V. Reo mengambil alih tendangan bebas itu. Tim Z mulai mengatur pertahanan, agar tidak kebobolan lagi. Para pemain tim Z mulai gelisah, mereka harus bisa bertahan agar tidak kebobolan lagi. Iemon memerintah temannya untuk menjaga Nagi dan Zangetsu. Iemon mengira-ngira, kemana Reo akan mengoper, tapi Iemon sadar, ini adalah Blue Lock. Kalau Iemon berada di posisi Reo, dengan keegoisannya, dia akan langsung menembak ke gawang. Dan ternyata tebakan Iemon tepat. Dia memprediksi kalau Reo akan menembak ke gawang. Iemon pun bisa menepis tembakan Reo. Tetapi bola menjadi liar, dan seketika bola itu disambut oleh Zangetsu dan langsung dia tendang. Tapi, untungnya ada Reichi yang bisa menghadang tendangan Zangetsu. Bola menjadi liar lagi. Bola melambung di udara. Entah siapa yang bisa mengambil bola itu. Dan ternyata, ada Nagi yang mendapatkan bola itu. Nagi sudah bersiap menembak. Pemain tim Z pun langsung menghadang. Tetapi, Nagi bisa mengecoh back tim Z dengan tendangan chipnya. Tetapi Gagamaru berhasil mengejar bola dan menghalaunya. Bola pun mengenai mistar gawang dan keluar dari gawang. Bola itu akhirnya jatuh di kaki Isagi. Reo memerintah timnya untuk segera mundur bertahan. Isagi mendribel ke depan. Dan seketika itu, Bachira, Kunigami dan Chigiri ikut berlari ke depan. Aroma gol tercium dari mereka bertiga. Isagi menjadi jembatan mereka. Tetapi, Reo datang mengadang Isagi untuk merebut bola itu. Isagi mengoper ke Bachira.
Bachira mulai menerobos pertahanan pemain tim V. Demi tidak terhentinya momentum ini, Bachira mengoper ke Isagi. Isagi langsung mengoper ke Chigiri. Dengan kaki lincahnya, Chigiri langsung menerobos dengan cepatnya. Tetapi jalannya dikepung oleh 3 pemain tim V, Chigiri pun mengoper bola ke Isagi dan melakukan 1-2 dengannya. Semua ini sesuai dengan prediksi Isagi. Isagi memotong jalur ke tengah. Chigiri hanya dijadikan umpan, agar bek tim V berkumpul di Chigiri. Isagi terus mendribel bola ke arah gawang. Dia bersikeras untuk mencetak gol sendirian. Melihat Isagi berjuang dengan tim Z, Kwon menjadi terpana. Dia menyoraki tim Z untuk terus maju. Isagi sudah mendekati gawang, tapi masih ada 2 bek tim V di sana. Isagi mengoper bola ke Kunigami. Tetapi, tiba-tiba Zangetsu datang menghalang bola. Ternyata Zangetsu lebih cepat dari prediksi Isagi. Bola terlepas dari kaki Kunigami dan terpental ke pinggir lapangan. Ketika bola hampir keluar lapangan, tiba-tiba di sana ada Reichi datang menyelamatkan bola itu. Bola pun langsung dioper ke Bachira. Di sana ada Chigiri dan Kunigami yang sudah bersiap di depan. Tetapi Isagi memprediksi area yang tepat untuk bisa mencetak gol. Ketika Chigiri dan Kunigami berlari ke tengah, Isagi berlari ke sisi kiri luar tiang gawang. Itu adalah area kosong untuk Isagi bisa mencetak golnya. Kalau bisa ke sana tanpa halangan, Isagi tinggal berhadapan dengan kiper. Isagi meminta Bachira untuk mengoper padanya melalui kontak mata. Bachira pun melihat Isagi meminta bola darinya. Bachira langsung mengumpan bola ke arah Isagi. Bola pun melewati Kunigami dan Chigiri, dan mencapai Isagi. Sesuai dengan prediksi Isagi, dia berniat 1 lawan 1 dengan kiper dan mencetak gol. Namun, di luar prediksi Isagi, tiba-tiba Nagi muncul dari belakang. Kedatangan Nagi ini membuat aroma gol Isagi seakan jadi terhapus. Apa yang akan terjadi? Apa Isagi bisa mencetak gol? Atau malah Nagi bisa menggagalkan Isagi? Oke, kita lihat kelanjutannya nanti di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Bye.